bersamamu dimanapun kamu berada, dan Allah Maha mengetahui apapun yang kau kerjakan. Hadirin, dan salah satu penggalan ayat lainnya, wa huwa alimun bidati sudur, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Kemarin sudah dibahas tentang pencuri hati. Kita kadang tidak menyadari bahwa hati kita sudah tidak fokus lagi kepada Allah karena ada sesuatu yang kita inginkan, ada sesuatu yang kita sukai, atau ada sesuatu yang kita tidak suka. Ada yang dalam bentuk orang, ada kalanya orang suka kepada makhluk seseorang sehingga habis waktunya, hatinya penuh. Atau hobi, ada yang hobinya futsal, memancing, catur, berkuda, atau apa saja yang biasanya jadi kepikiran siang dan malam. Terus saja, bahkan dalam sholat juga itu. Atau ada orang yang tidak disukai, sebel sama teman kantor, dengan tetangga, atau dengan urusan apa saja, dan itu mencuri hati kita. Terus yang malah memikirkan orang yang disebeli. Atau punya keinginan beli mobil, rumah, itu pun terus saja siang malam yang masuk. Hati-hati hadirin, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa hati kita sudah terdominasi oleh sesuatu yang bisa membuat rentetan kejadiannya adalah ibadah kita jadi tidak bagus. Nanti biasanya akan masuk ke dalam hati kita apa yang mendominasi hati, benar? Lalu selain ibadah sholatnya jadi jelek, juga jadi tersisih kehebatan sholat. Misalkan sebelum sholat masih sibuk dengan apa yang dia sukai, sedang sholat juga memikirkan apa yang dia sukai atau dia benci. Selesai sholat juga alih-alih berwirid, berzikir, dia akan lebih sibuk lagi dengan apa yang dia sukai. Kalau itu berupa bisnis, maka awal, sholat, dan akhir itu sebetulnya bisnis saja yang dipikirkan, walaupun sholat. Nanti rentetan selanjutnya adalah jadi mulai tergeser kepentingan ibadah itu. Ada tamu yang berkaitan dengan bisnis, maka sholat kegeser. Ada rapat berkaitan dengan yang kita sukai, sholat diakhirkan. Demikian pula tahajud berkurang. Sholat-sholat sunnah sehabis sholat itu biasanya suka ada kepentingan yang dirasa penting, sehingga dia pengen pergi saja, tidak wirid, tidak zikir, tidak doa, langsung. Ini sudah mulai ke Allahnya tuh makin sisa. Yang biasa ngaji sehari 1 juz, tapi karena ada yang disukai, maka dia lebih suka buka internet yang dia sukai, dia membaca apa yang dia sukai, akibatnya Quran terabaikan. Demikian pula biaya sedekah, yang biasanya lancar sedekah, tapi kalau ada yang diinginkan, nanti sedekah kalah oleh yang diinginkan. Halo? Apakah ada yang pernah mengalami hal seperti ini? Hah? Sering? Banyak? Pantesan ini menjiwai sekali semuanya ya. Hadirin, ini harus segera kita sadari situasi yang berbahaya ini. Karena kalau tidak diberhentikan dan kita tidak berani mengambil sikap yang tegas terhadap pencuri hati ini, kita akan larut terus terbawa, nanti kering saja hidup ini. Jadi orang kalau sudah larut itu cenderung, maaf ya, nanti jadi tidak enak dia hidupnya, dan orang-orang sekitarnya juga tidak enak. Kalau dia seorang suami sudah terjerat oleh kesukaan, hobi, atau apa saja yang mencuri hatinya, itu cenderung dia di rumah itu tidak nyaman. Dan orang-orang di rumah dekat dengan dia juga tidak nyaman. Jadi mudah tersinggung, mudah emosi, apalagi kalau kesukaannya terganggu ya. Misalkan dia suka sama burung, lalu burung
bukan burung, itu maksud saya burungnya, burung kesukaannya. Astagfirullahaladzim. Misalkan, maaf jadi rada kacau begini ada, jangan burung lah ya, apa akik. Misalkan seseorang suka akik, itu terdominasi akik, mau sholat akik, sedang sholat akik, selesai sholat wiridnya juga akik, akik, akik. Nanti di rumah biaya itu lebih besar untuk akik daripada untuk keluarganya, daripada untuk sedekah. Dan jadi sensitif Pak, kalau istri, Pak jangan akik, apa? Kamu jangan mengganggu, cenderung jadi emosional. Begitu memang udah polanya. Sesudah ibadahnya berantakan, akhlak pun cenderung buruk, emosional, dia menjadi sensitif terhadap kesukaannya atau yang tidak disukainya, dan ini membuat suasana jadi tidak enak. Coba silakan periksa. Sama istri juga kalau sudah menyukai sesuatu pasti cenderung sensitif kepada yang disukainya dan membuat dia tidak nyaman dan orang-orang pun tidak nyaman. Halo, apakah benar kira-kira begini hadirin? Ini kalau tidak hati-hati, Masya Allah Pak, ini akan terus futur. Iman melemah, akhlak memburuk, ibadah jadi rusak. Dan sepertinya kita akan membenarkan terus apa yang kita lakukan. Ini penting, ini penting. Ini adalah demi kesuksesan, ini adalah untuk biaya hidup, ini untuk biaya anak-anak, ini adalah untuk harga diri. Ada saja alasan. Kalau orang sudah suka tuh akan selalu ada alasan untuk membenarkan kesukaannya dan untuk mengalahkan siapapun yang tidak cocok dengan apa yang dia sukai. Kenapa ini jadi pada sing harulang begini semua? Tolong para pendengar yang baik, kita harus tafakur. Ini mau gini hidup tuh, mau terus-terusan. Ada yang suka kepada sosmed, sosial media, terus dibuka terus, Twitter dibuka, Facebook dibuka, Instagram. Itu kalau sudah dibuka sekali Pak, ngebuka yang lain Pak. Buka terus habis setengah jam, 1 jam, selalu begitu. Dan waktu produktif dia jadi habis, dan selalu ada alasan untuk membuka. Termasuk yang keranjingan handphone Pak. Ada yang handphone tuh nggak bisa lepas dari tangannya. Kemana-mana tuh selalu yang dipikirkan tuh colokan, ya. Bukan tidak boleh punya handphone, tetapi kita harus ada saat evaluasi. Sejauh inikah kelekatan saya dengan handphone? Mengapa saya tidak bisa lepas dari handphone? Misal ya, ngobrol dengan anak, tangan tetap aja tekan ya. Di samping suami dia balik kanan, ternyata lagi itu juga BBM memeriksa status. Ini kalau tidak segera sadar gitu Pak, kita nggak akan menikmati hidup ini dengan Allah tuh. Karena sudah ada pencuri hati yang tidak membuat kita jadi ingat dan akrab dengan Allah. Jadi caranya bagaimana? Ya sesudah kita sadar, kita periksa kerugiannya, kita harus mulai mengambil tindakan. Stop, saya tidak mau diperbudak ini. Saya tidak mau diperbudak oleh segala sesuatu selain Allah. Karena segala sesuatu juga tidak ada manfaat kalau tidak membuat saya dekat dengan Allah. Betul? Di-cut ini artinya bukan diberhentikan bisnis jadi berhenti total, punya istri ditalak, bukan. Tetapi menjadi proporsional. Tidak cukup main futsal cuma segini aja. Seminggu maksimal 1 kali misalkan. Cut. Mancing sudah cuman sebulan sekali, cut, simpen barang-barangnya. Nah kalau nggak berani nge-cut, itu terus saja Pak akan nempel. Sudah menjelang tidur HP matikan. Saya bukan orang terpenting, saya bukan jenderal, bukan dokter ahli bedah yang jantung seketika harus ada. Silentkan, coba saja. Mau sholat matiin HP, beres aja ke dunia baik-baik aja, tidak harus selalu dilihat, tidak harus dibuka.
Nah, kalau kita sudah punya keberanian memeriksa, lalu mengambil tindakan, lalu waktunya ditekankan lagi kepada lebih baik saya murojaah Quran, lebih baik saya nambah hafalan, lebih baik saya nambah buku bacaan yang nambah iman, lebih baik saya kursus yang manfaat, saya kursus kembali memeriksa Quran saya, lebih baik. Nah, kalau kita sudah punya alternatif kegiatan untuk mengalihkan kesibukan kita, itu akan disukai Allah, Pak. Menjelang tahajud selesai, matiin tahajud dulu yang bagus. Jangan sampai tahajud juga menjadi sisa karena kita sibuk dengan yang kita merasa penting, padahal sepertiga malam terakhir lebih penting dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, ini perlu kejujuran ya, karena kita kalau nggak berani jujur melihat diri kita sendiri, kerugian futurnya, lupa ke Allahnya, kita nggak bisa robah, kita akan terus membenarkan kelupaan kita ke Allah ini. Halo, kira-kira bisa diikuti ini ceramahnya? Bisa. Ini membutuhkan keberanian. Ini saya udah tua, umur saya tinggal sedikit lagi. Apakah harus saya lakukan semua? Apakah saya harus bisnis misalkan yang sudah pensiun? Maaf ini karena sebagian kelihatannya sudah lewat masa mudanya ya, sedang menikmati masa tua. Haruskah saya lincah lagi seperti dulu? Haruskah? Nah, itu diperiksa, terus diperiksa. Seberapa banyak waktu bekal pulang saya yang terambil oleh ini? Kalau tidak melakukan ini, apakah saya rugi? Tapi kalau saya tidak melakukan ibadah ke Allah, saya udah pasti rugi. Nah, keberanian untuk tafakur, mikir, ya Allah, berarti saya salah ngambil sikap. Waktu saya tinggal sedikit, umur saya tinggal sedikit, belum tentu panjang umur. Saya harus efektif dalam menggunakan waktu mikir, waktu ngomong, waktu berbuat. Jangan sampai sekeenaknya saya, sesemangatnya saya, padahal ini nggak jadi bekal pulang. Nah, mudah-mudahan dengan kesadaran begitu kita akan terus berani melakukan tindakan-tindakan yang membuat kita lebih efektif untuk lebih dekat dengan Allah. Jangan sampai kita larut oleh sesuatu yang membuat kita lambat laun jauh dari Allah. Silakan periksa aja dari kualitas ketenangan. Biasanya nggak tenang kalau orang udah menyukai sesuatu selain Allah tuh. Terus biasa lainnya adalah ibadahnya tuh menjadi tidak berkualitas, tidak ada ruhnya. Sholat ya sholat, tapi ya gesit, tangkas, kemudian selesai dengan seksama secepat-cepatnya sesuai dengan preambul itu ya. Kemudian juga menjadi sensitif. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu cenderung sensitif di rumah, itu teh lagi kurang ke Allahnya, Pak. Karena kalau orang sudah senang ke Allah, itu hati itu jadi lega, jadi nyaman, jadi enak. Tapi kalau senang ke duniawi, ke nafsu, ke benda, itu cenderung menjadi sensitif, mudah tersinggung, mudah tersengat, ya, mudah marah. Ini salah satu di antara dampak dari futur. Dan dia tidak nyaman dengan hidupnya. Lalu orang di sekitarnya pun menjadi tidak nyaman. Terus mau apa hidup kayak gini? Kenyamanan, ketenangan itu kalau Allah lah yang mendominasi hati kita. Ingat sesuatu, langsung ingat Allah yang menentukan. Ingat keluarga, ingat Allah yang menguasai. Ingat bisnis, ingat ada rezeki yang tidak akan tertukar. Ingat hobi yang harus mengingatkan ke Allah, bukan melupakan ke Allah. Periksa apa hobi ini jadi ujub, jadi ria, jadi boros. Nah, mudah-mudahan keterampilan kita untuk selalu mengevaluasi diri kita akan berbuah kita istiqomah ya, karena futur itu biasanya turunnya sedikit-sedikit, tidak langsung jelek turun iman. Membenarkan maksiat dikit lama-lama ya jadi maksiat besar, karena yang sedikit kalau sering jadi besar juga. Ibu bapak yang baik, mudah-mudahan sekedar afala tatafakkarun, menafakuri diri kalau tahajud, kalau habis sholat, ini akan membantu kita tidak futur, tidak semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila bahasan yang rada-rada tersembunyi ya. Ini kan bahasan yang tersembunyi di hati. Boleh saya nanya, apakah kira-kira ada yang pernah merasakan begini? Ada ya. Kadang kalau kita tidak ada yang mengingatkan, Pak, bablas tuh Pak, jauh dengan Allah. Dan bisa saja sepertinya kegiatan agama ya. Ayo kita rapat agama, tapi sebetulnya lebih ke organisasinya daripada keruhiannya. Ayo kita ke masjid, huruf bagus hurufnya, tetapi kalau tidak hati-hati ya sibuk dengan perginya, bukan sibuk dengan dekat dengan Allah. Pagi ini silakan hadir di Al-Latif Pasaraya Blok M bagi teman-teman yang biasa hadir kajian kitab Al-Hikam, dan hari Ahad besok di Istiqlal. Ini maaf pengumuman bagi para pendengar. Semoga kita istiqomah, dan salah satu cara yang paling bisa menghantam semua itu adalah mari kita istiqomah berzikir. Fadhkuruni adzkurkum. Karena kalau kita terus menyibukkan diri dengan ingat Allah, Allah akan menolong kita. Fadhkuruni adzkurkum. Allah ingat ke kita dengan ketenangan, dengan dikasih ide, dicegah kita dari maksiat, dikuatkan berbuat taat, dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, kemudian makanan kita dipilihkan yang halal. Makanya kalau kita ingin istiqomah, maka teruslah sebanyak mungkin. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikir sebanyak-banyaknya. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar selalu ingat padamu. Jadi karena apapun yang harus kami lihat, kami pikir, kami rasa, membuat kami semakin yakin padamu. Wahai Allah, bukakan hati kami agar setiap saat kami merasa Engkau melihat kami, mendengarkan, mengetahui isi hati ini, sehingga kami lebih sibuk dengan tatapan-Mu daripada tatapan makhluk-Mu. Kami lebih sibuk dengan pendengaran-Mu daripada ingin didengar makhluk-Mu. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang selalu merasa ditemani oleh-Mu, sehingga tiada pernah merasa sendiri, tiada pernah merasa sepi. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang hakul yakin dengan segala janji dan jaminan-Mu, sehingga tiada keraguan bahwa jaminan-Mu pasti, janji-Mu pasti. Wahai Allah, putuskan harapan kami dari siapapun selain hanya berharap padamu, karena segala-gala selain Engkau tiada daya. Ya Allah, jangan biarkan kami dicekam takut oleh makhluk-Mu, oleh apapun selain takut jauh dari-Mu, takut tersisih dari sisi-Mu, takut tidak bisa pulang, tidak bisa berjumpa denganmu. Duhai Allah yang menggenggam setiap hati, hujankan di hati kami indahnya cinta padamu. Ya Allah, penuhi hati ini dengan kerinduan, rindu ingin bisa bertemu denganmu. Wahai Allah, Engkau lah yang menguasai hati ini, Engkau lah yang melindungi kami dari apapun yang mencuri hati ini. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah hadirin, Allah Maha mendengar. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Hati-hatilah terhadap turunnya iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.